Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kita ketemu lagi di pembelajaran Bahasa Indonesia kelas 8. Nah, sebelumnya saya akan memperkenalkan diri ya. Nah, ada pepatah dalam Bahasa Indonesia, tak kenal maka tak sayang. Oleh sebab itu, bagi kalian semua yang belum pernah bertemu dengan saya ingin memperkenalkan diri. Nama saya Riyadi Widianto. Saya lahir di Wonogiri 21 Februari 1996. Nah, saya lulusan dari Universitas Negeri Semarang. Ini ada beberapa media sosial yang bisa dihubungin ya. Ada nomor WA, email, Instagram, Facebook, maupun TikTok ya. Nah, ini saya juga iseng-iseng membuat konten ya di TikTok. Kurang lebih itu saja perkenalan singkat dari saya. Nanti kita akan lebih mengenal lagi ketika di pembelajaran ya. Nah, sebelumnya saya ingin mengucapkan selamat sudah naik ke jenjang ke kelas 8 ya. Nah, bagi kalian yang kemarin sempat bertemu dengan saya selama 2 semester ya di kelas 7, mungkin sudah sedikit banyak mengenal bagaimana pola pembelajaran yang saya lakukan begitu. Nah, yang bagi teman-teman yang belum pernah bertemu dengan saya ingin mengucapkan selamat juga, kalian sudah naik ke kelas 8 ya. Jadi mungkin dalam pembelajaran bahasa Indonesia tidak akan jauh berbeda antara kelas 7 dan kelas 8 ya. Nanti kita sambil berproses bersama. Nah, yang pertama, apa yang harus dipersiapkan dalam pembelajaran bahasa Indonesia kelas 8? Nah, ini pertanyaan yang secara umum sebelum kita mulai mendalami materi-materi ya dalam pembelajaran bahasa Indonesia kelas 8. Ini pertanyaan yang secara umum karena kemarin kalian sudah libur beberapa minggu ya. Nah, oleh sebab itu kita harus mempersiapkan kembali apa kira-kira yang harus kita persiapkan sebelum pembelajaran bahasa Indonesia. Nah, ada beberapa poin yang bisa kita siapkan ya. Yang pertama, siapkan semangat yang baru. Ya, ini sangat perlu karena bagaimanapun kemarin kalian sudah liburan ya. Oleh sebab itu mungkin masih ada yang terbawa suasana liburan ya. Oleh sebab itu kalian harus mempersiapkan semangat yang baru ya, agar nanti pembelajaran yang kalian jalankan atau kalian ikuti bisa berjalan dengan maksimal. Yang kedua, pahami konsep pembelajaran bahasa Indonesia ya. Ini juga perlu dipahami karena pembelajaran bahasa Indonesia itu nanti akan berbasis teks. Kalau kalian kelas 7 sudah mempelajari beberapa teks, nah di kelas 8 ini kurang lebih sama ya. Jadi kalian akan mempelajari beberapa teks lainnya. Yang ketiga, evaluasi pembelajaran pada jenjang sebelumnya. Nah, ini kalian perlu mengevaluasi kira-kira di kelas 7 kemarin saya kurang apa ya. Nah, itu perlu dievaluasi kemudian diperbaiki. Yang terakhir, ikuti pembelajaran secara maksimal. Nah, ini tidak terkhusus pada pembelajaran bahasa Indonesia saja ya, tetapi pada pembelajaran lainnya ataupun kegiatan lainnya yang kalian ikuti. Apapun kegiatan yang kalian ikuti di kelas 8 ini, saya harapkan kalian bisa mengikuti pembelajaran secara maksimal ya. Nah, ini beberapa hal yang harus dipersiapkan. Oke, semuanya siap ya? Berikutnya, bagaimana konsep pembelajaran bahasa Indonesia? Nah, ini yang harus dipahami juga. Tadi sudah sedikit saya singgung bahwa pembelajaran bahasa Indonesia itu adalah pembelajaran berbasis teks dengan berbagai macam teks yang disajikan. Nah, ini berbasis teks ya. Teks itu apa tuh? Nah, teks itu adalah sebuah tulisan ya. Nah, nanti jangan bosan-bosan ya, karena pembelajaran bahasa Indonesia itu ya yang kita hadapi adalah teks. Nah, melalui pembelajaran berbasis teks itu, kalian diharapkan bisa mengembangkan keterampilan dan kecakapan berbahasa. Nah, jadi keterampilan berbahasa yang harus kalian miliki adalah
Yang pertama ada membaca ya. Membaca ini harus dibiasakan ya, tidak hanya membaca story WA atau membaca caption atau membaca apapun yang mungkin hanya sedikit-sedikit begitu. Tapi membaca ini harus dibiasakan dan menjadi kebiasaan. Ya nanti barangkali akan membaca berbagai jenis teks. Yang kedua menulis. Ya, menulis ini juga tidak hanya menulis caption ya atau menulis chat. Itu hal yang basic ya sebetulnya. Tapi dalam pembelajaran bahasa Indonesia kalian diharapkan bisa menuangkan ide atau gagasan dalam bentuk tulisan. Nah, gitu ya. Jadi menulis. Lalu yang berikutnya ada menyimak. Menyimak ini apa toh? Menyimak itu ya bahasa Jawanya nggak tekne. Menyimak ya. Lalu ada berbicara. Berbicara. Nah, ini secara umum berbicara ini juga harus dilatih dalam pembelajaran bahasa Indonesia ya. Nanti karena keterampilan berbicara ini akan sangat diperlukan ya. Lalu yang kelima ada memirsa. Memirsa ini beda dengan menyimak ya. Kalau menyimak mungkin hanya berbentuk suara, tapi kalau memirsa nanti akan ada videonya atau tampilan visualnya. Itu memirsa. Berikutnya, apa saja teks yang sudah kamu pelajari? Nah, kalau di kelas 7 ada berbagai macam jenis teks. Ada deskripsi, prosedur, cerita imajinatif, dan lain-lain. Adakah yang masih ingat? Ya, semoga masih ingat ya. Nah, kalau di kelas 8 ada beberapa teks juga yang semester ini akan kita pelajari bersama. Yang pertama teks berita, iklan, eksposisi, puisi, eksplanasi, dan seterusnya. Itu beberapa jenis teks yang akan kita pelajari selama 1 semester. Gitu ya. Nah, pusing atau bingung? Ya, sampai sini ada yang merasa pusing atau bingung? Ya, jangan bingung dan jangan pusing ya. Belajar bahasa Indonesia itu sangat menyenangkan. Nah, menyenangkannya bagaimana? Nanti kita akan sama-sama belajar ya, berproses. Nanti lama-kelamaan kalian akan tahu betapa menyenangkannya pembelajaran bahasa Indonesia, gitu ya. Nah, selama proses pembelajaran nanti di kelas 8, saya juga akan memanfaatkan teknologi informasi dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Nah, ini salah satu bentuk dari pemanfaatan teknologi. Saya akan membuat berbagai macam video tentang materi nanti yang akan bisa kalian ulas ya, atau kalian tonton ketika di rumah ya. Misalnya ada materi yang lupa atau ketinggalan catatan gitu. Nah, kalian bisa menyimak video yang sudah saya buat gitu ya. Nah, selain itu saya juga akan nanti memberikan penugasan yang akan memanfaatkan media pembelajaran atau media teknologi informasi. Entah nanti berbentuk tugas membuat video, kemudian harus mengedit. Nah, itu salah satunya ya. Ini ada beberapa self reminder ya, atau pengingat agar kita selalu semangat dalam belajar ya. Kalian bisa baca sendiri. Oke, sampai di sini untuk pertemuan awal ini. Selamat berjuang dan nikmati prosesmu ya. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.